Bertemu lagi dengan saya, Fatwasari Dewi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengumpulan data kualitatif, khususnya wawancara mendalam, dan juga nanti dilanjutkan dengan pembuatan panduan pengumpulan data kualitatif. Baik, saya share saja untuk wawancara mendalam. Di sini kita nanti akan mempelajari yang pertama bagaimana cara masuki lapangan untuk pengambilan data, dan berikutnya adalah bagaimana cara melakukan wawancara mendalam. Untuk memasuki lapangan, ini yang pertama adalah fokus pada pertanyaan penelitian. Jadi sebelum kita masuki, kita perlu mempelajari dahulu pertanyaan penelitian kita dan juga berbagai macam kemungkinan jawaban ataupun berbagai macam penelitian yang serupa yang sudah ada di dalam pustaka. Tujuannya adalah supaya kita memahami konteks penelitian, misalnya apakah topik yang mau kita teliti itu cukup sensitif dan bagaimana cara mengatasinya dari pengalaman penelitian-penelitian yang lalu. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk menghabiskan cukup waktu di lokasi penelitian, khususnya selama pengumpulan data, agar kita memahami suasana maupun kondisi lokasi penelitian lebih baik. Yang ketiga, kita perlu mendapatkan izin atau dukungan, terutama dari tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang dihormati, agar pengambilan data kita bisa berjalan lebih lancar. Yang berikutnya, kemudian kita melakukan negosiasi untuk masuk ke lapangan. Ini kita berusaha untuk membuat bagaimana mendapatkan informasi yang jujur, namun tetap bisa melindungi kerahasiaan responden. Jadi kita perlu memastikan, terutama kalau topik yang kita pelajari adalah topik-topik yang kemudian cukup sensitif, misalnya topik tentang homoseksual atau topik tentang AIDS, begitu ya. Kita perlu melindungi terutama responden dan juga perlu melindungi ataupun tidak membuat kegaduhan ya, tidak membuat kegaduhan pada waktu masuk ke lapangan bahwa kita mau melakukan penelitian yang cukup sensitif. Jadi kita rencanakan dengan baik memasuki lapangan dengan mengalir, dengan tenang begitu ya, tidak menimbulkan kegaduhan, dan juga kita perlu memastikan tidak menyebarluaskan informasi, terutama identitas informan. Misalnya kalau di sekolah kita perlu memastikan bahwa kita tidak akan menyebarluaskan informasi tentang identitas sekolah demi kerahasiaan mereka dan juga demi kenyamanannya. Juga kita perlu menyampaikan bahwa kita tidak mengganggu proses belajar mengajar kalau misalnya topiknya tentang sesuatu fenomena yang ada di satu sekolah begitu ya. Kemudian kita lanjutkan tentang wawancara mendalam. Apa sih yang disebut dengan wawancara mendalam? Ini adalah satu penggalian data kualitatif yang dilakukan secara mendalam pada satu topik tertentu, di mana kita menggali pendapat menurut perspektif responden atau biasa kita sebut emik, ya. Dan kemudian kita wawancara satu orang saja, yang mewawancara biasanya hanya satu dan yang diwawancara juga satu. Oleh karena itu kemungkinan observasi bisa dilakukan selama wawancara mendalam ini ya memang bisa, tetapi akan sangat terbatas begitu kita melakukan observasinya. Kemudian perlu kita tekankan di sini bahwa yang kita gali adalah perspektif responden atau emik, bukan etik atau perspektif orang lain atau perspektif peneliti begitu ya. Jadi kita perlu memahami apa yang disebut dengan emik dan etik ini. Jadi kita perlu lebih terbuka dengan pendapat informan, meskipun kita tidak setuju, namun kita perlu menghargai pendapat informan tersebut karena yang kita gali adalah yang bersifat emik. Ya, ini wawancara mendalam secara macamnya ada dua macam, yaitu secara informal dan kemudian yang lebih terstruktur. Yang secara informal ini biasanya kita mulai secara spontan, seperti perbincangan pada umumnya antara kita dengan rekan kita, begitu ya gambarannya ya. Ini kita kemudian bisa melakukan pencatatan lapangan, kemudian ini bisa membuat responden secara lebih terbuka menyampaikan pendapatnya. Biasanya kita wawancaranya itu tidak terstruktur, jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa begitu, dan tidak dilakukan perekaman. Jadi ini tidak sistematis dan tidak dilakukan perekaman. Biasanya ini kita lakukan di awal penelitian untuk mencairkan suasana antara kita dengan orang yang mau kita wawancarai. Ya. Atau kalau kita mau memakai pendekatan yang sifatnya etnografi, ini biasanya kita lakukan wawancara yang sifatnya informal seperti ini. Yang kedua adalah wawancara yang bersifat yang lebih terstruktur atau yang formal, semi terstruktur maksudnya ya, atau yang formal.
Ini kita biasanya sudah membuat panduan wawancara dahulu, ya. Jadi ada tema-tema yang mau kita bicarakan. Kemudian kita sebagai pewawancara mendorong partisipan untuk menyampaikan opininya, pendapatnya, pengalamannya sesuai dengan faktanya. Jadi misalnya sejujur mungkin begitu ya, sesuai kondisinya. Kemudian jangan lupa bahwa panduan wawancara sudah diuji cobakan dahulu. Bagaimana kegunaan wawancara mendalam ini? Ini terutama sangat penting untuk topik yang kompleks dan sangat sensitif. Jadi akan lebih nyaman bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya kalau dia hanya diwawancara seorang, gitu ya, tidak ada teman yang lainnya. Dan juga sangat pas kalau kita berusaha menggali pendapat dari responden yang pendidikannya tinggi atau dari lokasi tersebar sehingga tidak memungkinkan untuk mengundang mereka dalam satu DKT, diskusi kelompok terarah. Kemudian penting untuk menghindari tekanan kelompok. Jadi misalnya kalau ada hubungan jabatan begitu ya, ini akan sulit kalau kita menggali melalui DKT. Jadi menghindari tekanan kelompok, menghindari tekanan dari rekan kerjanya begitu ya. Kemudian kita ingin menggali lebih dalam dari responden dari hasil DKT, misalnya ada yang menarik dari pendapat dari satu responden, bisa kita lanjutkan dengan wawancara mendalam. Kemudian keterampilan apa ini yang kemudian perlu kita kuasai sebagai pewawancara? Ini kita perlu menerima informasi dengan akurat. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh informan dan berusaha mengingatnya. Kalau perlu ini kemudian dicatat ya poin-poin pentingnya. Kemudian kita kritisi ya apa yang disampaikan oleh informan itu hanya dalam pikiran kita begitu ya. Dan kita kemudian responsif terhadap informasi tersebut. Jadi kita kita probing dan juga kita perlu sensitif terhadap apa yang disampaikan oleh informan, tidak hanya dari sisi informasinya, tetapi juga dari sisi nonverbalnya. Misalnya, apakah informan tampak takut, atau tampak jijik, tampak marah, tampak sedih, tampak terkejut, atau tampak gembira, ya itu perlu untuk kita tangkap ya selama diskusi, meskipun tidak bisa kita tangkap dengan cukup detail karena di sini kita biasanya tidak ada notulen, makanya mungkin observasi nonverbal ini tidak bisa secara detail kita dokumentasikan. Baik, kemudian selanjutnya adalah persiapan apa saja dalam melakukan wawancara mendalam. Yang perlu kita persiapkan pertama adalah panduan wawancara mendalamnya, bisa kita siapkan bersama dengan peneliti atau dengan pembimbing, begitu ya. Dan jangan lupa diuji coba dulu panduannya. Kemudian kita identifikasi karakter responden yang kita butuhkan, dan kita cari responden tersebut, dan kita temui, kemudian kita ya adakan wawancara yang sifatnya informal tadi ya, wawancara informal, dan kita buat komitmen, janjian untuk kapan ketemu, waktunya yang nyaman bagi responden. Kapan dan di mana begitu ya. Untuk selanjutnya, lokasi wawancara sebaiknya di lokasi yang nyaman bagi informan, ya bagi responden. Biasanya kita tidak bisa mengatur tempat duduk, jadi biasanya karena misalnya di rumah responden atau di kantor responden, sehingga kita tidak bisa mengatur tempat duduk, dan kemungkinan sulit untuk menghindari gangguan, misalnya ada telepon dari orang lain untuk ini ya untuk responden itu tidak bisa kita kendalikan. Kemudian kita persiapkan jangan lupa alat dokumentasi seperti recorder, voice recorder, kamera kalau kita mau take picture ya. Dan jangan lupa untuk meminta izin kalau kita mau merekam diskusi. Dan jangan lupa kita bawa catatan lapangan serta panduan wawancaranya yang telah kita uji cobakan. Kemudian bagaimana pelaksanaan wawancara mendalam ini? Yang pertama ya, untuk pembukaannya, ini kita berusaha menjalin kepercayaan tadi ya, jalin kepercayaan dengan responden, misalnya dengan kunjungan awal dulu, yang sifatnya informal, baru kemudian kita lanjutkan dengan kunjungan yang sifatnya pengumpulan data, dan kalau perlu kita lakukan kunjungan ketiga untuk klarifikasi jawaban setelah kita lakukan analisa lebih lanjut. Kemudian kita memperkenalkan diri siapa kita, tujuan penelitian kita apa, kita jelaskan secara umum, ini supaya mungkin tidak mempengaruhi jawaban responden, begitu ya. Kecuali kalau responden cukup
berpengetahuan, berpendidikan tinggi, bisa kita sampaikan secara lebih detail tujuan penelitian kita. Kemudian kita mintakan informed consent mereka sebagai responden, kemudian minta izin pemakaian alat rekam, dan kita lanjutkan dengan mewawancara. Jadi ini kita perlu terampil untuk mendengarkan sambil mempersiapkan pertanyaan berikutnya. Nah, ini persiapan yang sifatnya pertanyaan yang sifatnya probing atau pertanyaan yang dekat dengan jawaban responden. Jadi urutannya tidak perlu sesuai dengan urutan yang ada dalam panduan sekali lagi, tapi sesuaikan dengan jawaban responden yang lebih dekat yang mana, pertanyaan berikutnya, barulah itu kemudian kita tanyakan. Kemudian kita perlu menampilkan, menyiratkan ketertarikan atas jawaban responden, menyiratkan keinginan untuk mendengarkan dengan cara melalui eye contact, tatapan mata, dan juga melalui gerakan kepala, suara, dengan bergumam, baik, ya, dengan kemudian parafrase, begitu ya. Dan kemudian kita perlu menjaga nonverbal yang baik, yaitu kita bisa membuat rileks selama wawancara, tidak tergesa-gesa, kita memperhatikan kenyamanan informan, kemudian tidak terlalu fokus pada mau bertanya apa berikutnya, ya itu biasanya yang mengganggu. Nah ini perlu untuk kita latih, begitu ya. Perlu untuk kita latih. Saya mau menanyakan apa sih itu, kalau kemudian kita latih, kita uji coba dengan teman, misalnya dengan teman dahulu, nanti biasanya pada waktu pengambilan data di wawancara mendalam akan lebih lancar, gitu ya. Kemudian jangan khawatir kalau terjadi keheningan, biasanya juga menjadi satu kekhawatiran wawancara kalau memang belum sering melakukan wawancara mendalam, karena kadang-kadang keheningan ini diperlukan. Ya, responden kadang-kadang merasa sedih, ya kemudian hening, berusaha menenangkan emosi, berikanlah waktu untuk itu. Ya, perlu waktu untuk berpikir, berikanlah waktu untuk itu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir dengan keheningan jika memang itu diperlukan. Tentang urutan pertanyaan tadi sudah ya. Ini kita di awal bertanya tentang pengalaman yang lebih mudah, begitu ya, lebih mudah untuk dijawab, baru kemudian pertanyaan tentang pendapat, perasaan, pengetahuan, sikap, kemudian pertanyaan yang sifatnya sensitif, pertanyaan yang sifatnya background, responden ini kita tanyakan bisa ini di akhir juga bisa, atau sebelum wawancara itu juga bisa, tapi mungkin lebih baik ini bisa kita pakai di akhir aja ya, supaya tidak mempengaruhi proses wawancara. Dan urutannya disesuaikan dengan jawaban informan, jadi tidak selalu harus seperti itu, tidak harus selalu seperti ini, tapi sesuaikan saja, mengalir sesuai dengan jawaban informan. Kemudian probing. Ya, probing ini apa sih? Pertanyaan probing adalah pertanyaan yang menindaklanjuti jawaban responden untuk memperjelas maupun memperdalam jawabannya. Jadi bukan beralih topik yang lain, tetapi lebih ke arah memperdalam jawaban yang sebelumnya. Ini kita mulai dengan cara meringkas atau mengulang inti jawaban yang sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa hipotesis, provokatif, ideal, ataupun interpretatif. Misalnya saja kalau yang hipotesis, seandainya Bapak menjadi pimpinan instansi, apa yang akan Bapak lakukan? Ya. Kemudian yang provokatif, ya setelah kita meringkas pertanyaan sebelumnya, kita mengajukan misalnya adalah banyak orang bilang kalau perempuan merokok itu tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Kalau pertanyaan ideal, menurut Bapak apa yang disebut dengan hidup yang seimbang itu? Ya. Kemudian yang interpretatif, tadi Bapak katakan bahwa merokok tidak merugikan, toh bisa diimbangi dengan olahraga. Bagaimana dengan makan yang tidak sehat? Seperti misalnya makan yang goreng-gorengan, ya, misalnya seperti itu. Kemudian untuk penutupnya kita seperti biasa mengucapkan terima kasih, pendapatnya sangat berharga bagi kita. Kemudian jangan lupa untuk membuka kemungkinan kunjungan ulang dan kemudian berpamitan. Ini ada beberapa referensi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca lebih lanjut. Ya, ada yang dalam bahasa Indonesia referensinya Bu Putarini atau dalam bahasa Inggris bisa dibaca lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan kemudian untuk bagaimana membuat panduan pengumpulan data kualitatif. Ya, untuk menyusun panduan pengumpulan data kualitatif ini yang pertama adalah
panduan wawancara mendalam dan DKT. Nanti akan kita bahas bagaimana untuk panduan observasi gitu ya. Ya, panduan wawancara mendalam ataupun DKT ini hampir sama. Kalau hanya bedanya adalah panduan wawancara mendalam biasanya pertanyaan probingnya lebih banyak daripada DKT. Jadi jumlah pertanyaannya lebih banyak daripada DKT. Ya, ini bersifat tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Ini kemudian satu topik saja yang dibahas, namun ada beberapa pertanyaan. Jadi kita berusaha membingkai pertanyaan dari jawaban partisipan yang terdahulu, jadi urutannya sesuai dengan mengalir begitu ya dengan jawaban yang sebelumnya, jadi tidak terpancang pada urutan yang kita tuliskan dalam panduan. Dan kemudian ini kita sikapnya peneliti ingin tahu begitu ya, dan keinginan tahuan peneliti ini tentang topik tertentu tanpa dibatasi struktur pengetahuan peneliti sebelumnya. Jadi maksudnya supaya tidak mengganggu dengan judgement peneliti bahwa jawabannya benar atau salah menurut pendapat peneliti itu tidak tampil dalam sikap pada waktu kita mengambil wawancara begitu ya, melakukan wawancara mendalam. Jadi kemudian panduannya ini berupa pertanyaan sederhana, satu pertanyaan untuk satu waktu, kemudian pertanyaan yang baik ini adalah yang mendorong jawaban yang panjang dari responden, kemudian bukan bersifat pertanyaan tertutup, dan kemudian kita jangan bertanya yang menuntut informan untuk melakukan analisa lebih lanjut yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian pertanyaan yang bersifat memalukan atau sensitif itu tetap perlu kita tanyakan, namun mungkin urutannya bisa kita geser ke bagian yang lebih akhir begitu ya. Ya, ini tadi ya. Kita tidak menuntut informan untuk melakukan analisa bagi kita. Maksudnya seperti ini. Maksudnya pertanyaan dalam panduan pengumpulan data itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Ya. Kalau pertanyaan penelitian, dalam kualitatif itu ada 3 macam pertanyaan sebetulnya. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian, ini adalah sesuatu yang akan dijawab oleh penelitian kualitatif. Jadi sesuatu yang sifatnya general, cukup besar, yang mau kita jawab. Misalnya adalah, apa penyebab kejang pada anak menurut masyarakat? Kemana keluarga mencari pertolongan bagi anaknya yang sakit? Ya, misalnya kita ambil yang kedua ini ya. Yang kedua ini, untuk bisa kemudian kita develop panduan wawancara mendalam misalnya, kita kemudian perlu mengajukan yang jenis pertanyaan yang kedua, yaitu pengetahuan-pengetahuan dari penelitian sebelumnya atau dari lapangan itu yang bisa menjelaskan, yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan penelitian kita itu apa aja. Jadi berbagai determinan atau faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi pola pencarian pertolongan bagi anak yang sakit atau bagi orang yang sakit itu apa saja. Ini kan ada misalnya berusaha mengobati sendiri, kemudian bertanya kepada orang sekitarnya, berusaha membeli obat sendiri, sampai kemudian mencari pertolongan kepada medis. Misalnya dari literatur bisa kita dapatkan 4 jenis pertanyaan itu ya. Itu yang kemudian kalau dalam kuantitatif kita sebut sebagai variabel. Tapi kalau dalam kualitatif, pertanyaan yang kedua ini adalah sifatnya kita mengetahui berbagai konsep-konsep yang kemudian nanti perlu kita detailkan untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan langsung kepada informan. Ya, jadi untuk yang berikutnya, misalnya pertanyaan yang ketiga ini contohnya apa saja yang dilakukan keluarga untuk mengobati anak yang sakit. Nah, ini kita kembangkan dari konsep tadi, konsep bahwa tahapan pertama adalah kemudian berusaha untuk mengobati sendiri. Ya, ini berusaha kita detailkan. Contohnya pertanyaannya adalah ini, apa saja yang dilakukan keluarga untuk mengobati anaknya yang sakit. Ya, kalau kita bertanya yang sifatnya pertanyaan penelitian langsung kepada informan, itu biasanya jawabannya akan superficial. Biasanya informan akan bingung dan jawabannya hanya dangkal saja. Ya, karena itu tugas kita sebetulnya untuk bertanya secara cukup detail, dalam hal yang cukup detail, nanyanya nggak terlalu general, harus yang detail, dan tugas kita untuk melakukan analisa sehingga kita bisa menjawab pertanyaan penelitian, bukan tugas informan. Baik. Kemudian jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ataupun DKT, ini ada yang pertanyaan bersifat langsung,
Misalnya saja, apakah Anda merasa mudah untuk tetap tersenyum ketika melayani pelanggan, dan seterusnya ya. Kemudian ada pertanyaan yang bersifat tak langsung, apa yang dilakukan kebanyakan orang di sekitar sini untuk mendorong manajemen memperlakukan stafnya dengan baik? Ya. Ada pertanyaan yang sifatnya struktur. Ya, struktur ini maksudnya kalau kita mau beralih ke topik yang lain, yang kayaknya nggak nyambung dengan jawaban responden sebelumnya, itu kita perlu ada transisi begitu ya. Maksudnya misalnya ini, saya sekarang ingin beralih ke topik yang berbeda. Kemudian ada yang bersifat pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan klarifikasi. Pertanyaan lanjutan mirip dengan pertanyaan probing ini ya. Misalnya adalah, bisakah Anda perjelas lagi tentang apa yang tadi ya, misalnya kita kurang jelas, apa yang Anda maksud dengan ya. Kemudian pertanyaan yang lebih spesifik. Kemudian apa yang Anda lakukan? Misalnya contohnya adalah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang berusaha menginterpretasi. Apakah maksud Anda, misalnya, apakah maksud Anda peran kepemimpinan Anda perlu berubah dari pendorong menjadi lebih direktif? Ya, jadi ini jawabannya sudah berusaha kita interpretasikan, dan kemudian kita berusaha mengklarifikasikan apakah interpretasi kita benar atau tidak. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyusun pertanyaan wawancara. Ini yang pertama, tadi sudah saya singgung ya. Kita perlu menetapkan pertanyaan penelitian secara yang besar dan yang general. Kemudian langkah yang kedua, kita mengidentifikasi berbagai pengetahuan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu dari penelitian yang sebelumnya, dari literatur-literatur, ataupun dari pengetahuan yang ada di lokasi penelitian. Mereka mungkin sudah ada pengetahuan tertentu yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Ini kalau yang di kuantitatif kita sebut sebagai variabel atau determinan atau faktor begitu ya. Yang dari tahap kedua ini, berbagai pengetahuan ini, nanti kita detailkan menjadi pertanyaan-pertanyaan pada panduan. Ya, jadi masing-masing konsep atau determinan atau faktor ini kemudian kita detailkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mendalam. Tahapan 1, 2, 3 ini sama dengan tahapan untuk menyusun panduan observasi. 1, 2, 3 sama, hanya bedanya nanti di tahapan yang ketiga, kalau observasi ini kita detailkan bukan dalam pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam bentuk kegiatan ataupun objek apa yang mau kita amati. Gitu ya. Nanti akan kita bahas. Setelah kita detailkan, ini kita balik lagi ke pertanyaan wawancara. Setelah kita detailkan masing-masing determinan ataupun faktor ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita pilah-pilah menurut jenis respondennya. Jadi kira-kira pertanyaan A ini lebih cocok untuk responden yang punya pengalaman apa. Jadi kalau pertanyaan untuk membuat keputusan, nah misalnya itu lebih baik kita ajukan pada responden yang pimpinan. Tapi kalau kemudian pertanyaan yang sifatnya sikap setuju atau tidak setuju terhadap satu keputusan, makanya kita lebih baik mengajukan kepada responden yang bersifat staf begitu ya. Kemudian kita sesuaikan bahasa wawancara menurut responden, dan kita buat kata-katanya agar memotivasi responden untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara lengkap dan jujur. Ini kita lebih baik menanyakan dalam bentuk kata-kata bagaimana yang menggali proses daripada pertanyaan yang diawali dengan mengapa yang lebih ke arah penerimaan perilaku. Kemudian kita bisa juga mengembangkan pertanyaan yang sifatnya probing atau mendetil di setiap satu pertanyaan begitu ya. Satu ini nanti ada contohnya. Kita lakukan probing yang mungkin perlu kita ketahui detailnya. Kemudian kita mulai dari pertanyaan yang bersifat pemanasan untuk membangun kepercayaan kita dengan partisipan. Kemudian untuk aliran, nanti kemudian kita atur alirannya, mana yang kira-kira kita tanyakan di awal, mana yang kira-kira kita tanyakan di akhir, yang sifatnya sensitif dan memalukan kita tanyakan di akhir, dan nanti bisa kita sesuaikan lagi urutan ini sesuai dengan diskusi secara alamiahnya, nanti urutannya lebih nyamannya yang bagaimana, dan juga bisa kita perbaiki urutan ini, panduan urutan ini, kita perbaiki dalam panduannya itu setelah wawancara berakhir, nanti kita perbaiki lagi untuk pengambilan data yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang sifatnya penutup, yang kemudian mencerminkan bahwa kita menghargai, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh partisipan maupun responden. Kemudian bagaimana cara menyusun panduan observasi? Ini sama juga tadi ya, tahap yang pertama, apa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab? Nah, misalnya di sini adalah
bagaimana warga mengatasi masalah kesehatan di wilayah mereka sendiri, ya, misalnya pertanyaan penelitian besarnya itu. Kemudian kita identifikasi berbagai pengetahuan yang relevan, kemudian kita mendetilkan pengetahuan atau kegiatan. Ya. Misalnya kegiatan yang harus berbagai identifikasi pengetahuan yang ada, misalnya adalah kegiatan-kegiatan bersama apa yang ada di masyarakat tersebut. Ya, jadi kemudian di sini kita menemukan adalah kegiatannya posyandu misalnya ya. Kemudian kita detilkan lagi dari kegiatan posyandu, kita detilkan menjadi aktivitas apa dalam posyandu itu yang kemudian perlu untuk kita amati. Ya, jadi misalnya bagaimana warga mengelola posyandu, siapa yang menggerakkan posyandu, siapa yang kemudian ada di melayani di setiap meja posyandu, kemudian apa yang dilakukan oleh petugas yang melayani di setiap meja dan sebagainya itu kemudian bisa kita observasi. Ini adalah contoh panduan wawancara mendalam untuk satu pertanyaan penelitian yang garis besar ya, yang umum itu yang mau dijawab oleh satu penelitian adalah bagaimana bentuk pesan dalam SMS yang sesuai untuk meningkatkan keteraturan pengobatan penderita TBC di Kabupaten Sleman. Ya, jadi pertanyaannya yang mau kita ajukan kepada penderita TB dalam pengobatan fase lanjutan, jadi pada fase yang lebih dari 2 bulan pertama begitu ya. Ini pada bulan ketiga dan selanjutnya adalah misalnya ini. Apa yang Anda pikirkan ketika mengetahui harus minum obat teratur sesuai dengan anjuran setiap hari selama beberapa bulan? Ya, ini kemudian kita coba probing nanti perasaannya. Pertanyaannya ke arah perasaan, ke arah respon orang sekitar. Kemudian bagaimana cara Anda menjaga keteraturan minum obat? Siapa dan bagaimana mereka berperan menjaga keteraturan minum obatnya? Bagaimana seandainya diberikan pesan pengingat minum obat melalui SMS? Hal-hal apa saja yang harus Anda ingat, harus diingatkan untuk meningkatkan keteraturan pengobatan Anda? Ya, ini adalah berbagai pertanyaan yang kita detilkan dari literatur. Nah, literatur-literatur, konsep-konsep apa yang kemudian bisa menjelaskan keteraturan minum obat pada penderita TB. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah bagaimana perasaan mereka atau situasi mental mereka begitu ya. Ini konsep kondisi psikologis mereka, kemudian berbagai orang-orang di sekelilingnya dan tips-tips apa yang kemudian bisa dia lakukan untuk kemudian bisa minum obat secara teratur. Kemudian yang lebih lanjut adalah hal-hal apa yang kemudian perlu diingatkan dan siapa yang perlu mengingatkan. Ini ada di sini sudah kemudian kita detailkan dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian untuk contoh panduan observasi, ini misalnya kalau kita, ini ada satu penelitian kita terdahulu yang berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik maupun non-fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDG. Gitu ya. Jadi pelaksanaan program pendidikan inklusif. Jadi kita ingin tahu mengenai bagaimana kondisi fisik maupun non-fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDX. Begitu. Aspek yang diamati misalnya adalah alamat, lokasi sekolah, lingkungan fisik sekolah pada umumnya, unit kantor atau ruang kerja, ruang kelas, laboratorium, sarana belajar, apakah ada misalnya selain tangga misalnya kalau misalnya itu tingkat sekolahnya, apakah ada cara mudah untuk bisa diakses bagi mereka yang memakai kursi roda misalnya ya. Kemudian suasana atau iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademis maupun sosial, proses kegiatan belajar mengajar, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, ya ini kemudian kita amati. Baik, ini ada informasi ataupun referensi tambahan yang bisa dipelajari. Ya, ini selain dari referensi Ibu Utarini juga ada 2 referensi ini yang bisa dibaca lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.